setiap mereka yang sedang berdagang, mereka yang sedang berusaha. Berkat Tuhan terjadi atas mereka, dan biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan Tuhan. Kami tahu negeri ini adalah negeri perjanjian Allah. Tanah ini tanah yang diberkati oleh Tuhan, dan kami rindu orang-orang yang ada di atas yang diberkati oleh Tuhan. Setiap mama-mama, bapak-bapak yang ada di tempat ini Tuhan, sejauh suara ini terdengar, mereka pun menerima berkat Tuhan yang sama. Dan biar lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Negeri ini adalah negeri perjanjian Allah. Di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Oh Tuhan Bapa dalam surga, sejauh suara kami terdengar, berkati setiap telinga-telinga yang mendengar. Mama-mama yang berjualan, bapak-bapak yang berjualan, saudara-saudara kami yang berjualan, berusaha, mereka bukan cuma diberkati secara jasmani, tapi rohani mereka juga diberkati. Kami tidak mau umat ini binasa karena tidak mengenal Engkau Tuhan, Engkau Isa Al-Masih Alaihissalam. Kami panggil nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami akan memulai. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, satu ketika api akan turun dari langit untuk membakar bumi ini. Oleh sebab itu saudara, hanya orang-orang yang mencintai Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang pasti diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini diperhadapkan kepada kita untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang cinta Tuhan. Bagaimana caranya kita cinta Tuhan? Lakukan perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini, supaya berkat memenuhi hidupmu. Tetapi kalau engkau tidak mendengarkan, engkau menganggap itu remeh saja, dengar baik-baik, kutuk akan berjalan. Keturunan kita menjadi tawanan, keturunan kita menjadi orang-orang yang meminta-minta. Orang benar tidak akan meminta-minta roti, bahkan orang benar akan memberikan pinjaman bagi orang lain dan ternyata pernah meminta bunga. Makanya pada pagi hari ini, dengar baik-baik, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau kita bertobat kembali, karena dosa menghancurkan, dosa membawa kematian, dosa membawa kebinasaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup kita, memberikan kehidupan kekal selama-lamanya.
Sehingga saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, semua tanah yang kita usahakan akan diberkati Tuhan. Semua usaha pekerjaan kita, bapak, mama, om, tante, semua yang bekerja, lakukan perintah Tuhan, pasti diberkati. Karena berkat itu datangnya daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kekuatan pun kita mulai memperoleh kekayaan berasal dari Tuhan. Mau kerja apapun, tapi kalau bukan Tuhan yang menghendaki, saudara, percuma, sia-sia. Akhirnya saudara, tidak ada apa-apanya, keturunanmu tetap menderita. Makanya pagi hari ini saya cuma berkata, mari kembalilah kepada Tuhan, bertobat. Amen. Tinggalkan semua kejahatanmu, tinggalkan semua pelanggaranmu. Yang mabuk-mabuk bertobat, stop sudah mabuk. Amen. Hidup kita bukan dipengaruhi alkohol, kita yang mesti kuasai semua itu. Ya, jangan terbiasa dengan barang-barang itu, saudara. Ya, bahkan alkohol dan lain sebagainya itu untuk orang yang mau binasa. Kasih minum mereka biar mati. Kita bukan orang untuk mati. Makanya Bapak Ibu, tinggalkan semua itu. Ya, buat apa kerja, ujung-ujung miras. Kerja, cuma habis di tembakau. Saudara, tembakau itu diciptakan untuk sembuhkan luka, bukan isap rokok. Tembakau itu rata-rata dipakai, saudara, orang Ambon pakai tembakau itu untuk saudara. Anjing kalau lagi kebiri, lagi ke kapadu, itu dipakai di situ untuk sembuhan, bukan untuk taruh di mulut. Makanya saudara, tinggalkan itu semua. Jangan belanjakan sesuatu yang sia-sia. Tuhan sudah berkati. Jangan bilang, ini saya punya uang, saya mau ini. Dengar baik-baik. Nanti kalau sudah mulai batuk, baru minta Tuhan tolong sembuhkan. Oh, hati-hati. Makanya dengar baik-baik. Yang narkoba di sini, anak muda yang narkoba, dengar baik-baik. Hidupmu bukan tergantung obat. Bertobatlah supaya kau hidup sehat walafiat. Bekerja dengan baik. Jangan tergantung hidup narkoba. Ya, mati sia-sia. Kau pikir kau masuk ke surga? Kata rada, neraka tempatnya. Makanya dengar baik-baik. Yang ada sekitar sini semua yang dengar baik-baik. Hidup kita Tuhan janjikan hidup yang kekal selama-lamanya bersama Dia di surga. Tapi bagi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, yang bertobat dari kejahatannya, berbalik kepada Tuhan, percaya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dengar, firman Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang untuk memberikan pada hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis membunuh, mencuri, membunuh dan memisahkan saya dan saudara. Makanya semua anak-anak muda yang ada di sini, anak-anak kecil yang ada di sini, dengar baik-baik. Kalau engkau percaya sama Tuhan, engkau hidup dekat sama Tuhan, taat akan firman Tuhan, hidupmu, masa depanmu akan diberkati Tuhan. Jangan lagi kita ikut orang tua kita yang sudah tidak mengajarkan kebenaran, tapi firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Beribadah dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan datang kepada Dia, karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab pagi hari ini saudara, di mana saudara berada, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara merespon, taruhlah tanganmu di dadamu, atau dengan gayamu sendiri. Karena dengan hati engkau percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, engkau diselamatkan, engkau dibenarkan. Dengan mulut engkau mengaku, engkau diselamatkan. Dan Tuhan pada pagi hari ini matanya sedang tertuju kepada kita, bagi setiap pribadi lepas pribadi yang mau merespon apa yang Tuhan sedang katakan pagi hari ini. Mama-mama, bapak-bapak yang sedang berjalan untuk berjualan, saudara-saudara yang sedang berbelanja, biarlah firman itu menjadi pengubahkan hidup saya dan saudara. Karena tidak akan lama lagi, satu kali kelak Allah akan menggoncangkan bukan cuma bumi saja, tapi langit. Bangsa-bangsa sedang goncang, dunia sedang bergoncang, keadaan ekonomi sedang kacau balau. Hari ini sudah bisa makan dan minum, tapi dengar, akan tiba suatu saatnya akan datang kesukaran itu. Tapi ketika waktu Tuhan buat saya, jangan keraskan hatimu. Kalau selama ini mungkin kau pun bapak itu juga masih pukul, kau bilang Pak tobat. Kalau ada suami-suami yang masih pukul suami, bertobat. Kalau ada istri-istri yang suka selingkuh, juga bertobat. Kalau masih ada tukang mencuri, bertobat. Waktu itu tidak akan lama lagi. Firman Allah berkata, ada suara yang berseru di belakang, luruskan jalan bagi Tuhan. Inilah waktunya, berikan hidupmu bagi Tuhan. Berikan waktumu, berikan hidupmu bagi Tuhan. Amin. Besok hari Minggu, hari Sabat, berikan waktu itu bagi Tuhan. Bapak mama yang bekerja hari ini sedang berjualan, sedang berusaha. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Dia sumber dari segala sumber berkat itu. Oleh sebab itu siang pagi hari ini kami tidak berbicara banyak panjang lebar, tapi saya mau katakan dua pilihan yang diperhadapkan kepada saya dan saudara. Ada kutub, ada berkat. Jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, terima Yesus. Dia sanggup mengubah hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Jika kau mengasihi Tuhan, mulai pagi hari ini kau mendengar apa yang difirman oleh Tuhan. Kami tidak punya kekuatan apapun untuk mengubah saya dan saudara. Tapi firman Allah berkata, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Segala tulisan ini diilhamkan Allah baik untuk mengajar, baik untuk menegur, untuk memperbaiki hidupmu. Saya mengasihi saudara-saudaraku di tanah Papua. Engkau akan menjadi tuan atas negerimu. Nomor satu, takutlah akan Tuhan. Amin. Jangan sampai engkau kaget orang ambil kata orang jadi tuan atas negeri ini. Bukan karena kau tidak adil, karena engkau tidak takut akan Tuhan. Bukan cuma orang ambil. Saya dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan, kamu akan naik bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kuncinya takutlah akan Tuhan dan jauhilah segala kejahatan. Sorong bukan kota bajingan. Sorong kota yang penuh dengan damai sejahtera. Kita kembalikan Sorong. Biar negeri ini menjadi negeri kepunyaan Tuhan. Kita berkata di tanah perjanjian, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi mengapa orang-orang yang ada di atas negeri ini, mereka tidak menikmati janji Tuhan itu? Apa yang menjadi masalah? Apakah itu dosa? Karena engkau mabuk, engkau berselingkuh, engkau terus hidup dalam dosa, engkau bermain-main. Tadi dikatakan umur kita kata sama Tuhan 70-80. Lebih daripada itu penderitaan. Sebelum Tuhan panggil saya suruh pulang, bertobatlah, berbalik, kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara main-main, stop sudah, bekerja dan seterus setia buat Tuhan. Karena cuma dua pilihan, kutuk dan berkat. Waktu engkau terima Yesus, buka hatimu, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, tidak lagi bermain-main. Kita mau serius dengan Tuhan. Saya tahu mama yang berjualan juga punya masalah, bapak yang berjualan juga punya masalah. Jawabannya cuma satu, datang kepada Tuhan, datang buat Tuhan. Dia sumber dari segala sumber berkat. Orang boleh pakai apa-apa kadang segala macam buat wariskan dia punya bisnis. Saya mau katakan Yesus dia sumber dari berkat itu. Waktu engkau membuka lapakmu, membuka usahamu, engkau panggil nama Yesus. Berkati usahamu, ikan, jualan sayurmu. Tuhan akan memberkati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Papua harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang Papua harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Menjadi tuan di negeri ini. Orang Papua ini adalah menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya di Sumuri, saya mengenal orang-orang yang ada di sana. 20 tahun saya ada di sana. Anak-anak kehilangan jati diri. Orang tua melakukan segala bebas. Pergaulan bebas sedang terjadi. Terjadi pernikahan dini. Apa yang terjadi? Anak-anak kehilangan identitas diri mereka. Pernikahan itu kudus. Jangan main-main lagi. Kalau saudara ingin dibawakan secara khusus di padi, saudara boleh datang. Kalau saudara cuma bisa di tempat, saudara berdiri di tempat ini. Buka hatimu dan terima Tuhan. Dia Isa al-Masih al-Islam. Dia Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Tidak ada nama lain di bawah langit yang bisa memberikan keselamatan. Haleluya.